Alur cerita Remaria GN The Series episode 2 diawali dengan peringatan duka cita atas kematian Kang Namsik, suami dari Hyesung yang tewas karena didorong seseorang dari atas gedung. Duka cita pun menyelimuti semua keluarga Namsik, termasuk ibu, anak dan juga Hyesung. Di ruang tertutup terlihat Hyesung sedang sendiri sambil membaca surat wasiat dari mendiang Namsik. Surat tersebut berisikan permintaan maaf Namsik karena telah melakukan kesalahan besar dalam rumah tangganya. Namsik meminta maaf dan berucap dalam surat tersebut jika tidak ada kata yang bisa memberikannya pengampunan atas dosa yang telah dia perbuat. Dia juga menyatakan jika keputusannya tidak bisa menjadi alasan untuk situasi yang sedang dia alami saat itu. Dan dia menganggap kejadian tersebut merupakan takdir yang harus dia terima. Tak lama setelah membaca surat wasiat dari Namsik, Hyesung terlihat bergegas pergi mengunjungi kantor tempat di mana Yuhui bekerja. Sambil menangis, Hyesung masuk ke ruangan Yuhui dan menarik pakaiannya hingga terlihat bahu dari Yuhui. Hyesung mengamuk dan berteriak sambil dipegang oleh penjaga di sana. Hyesung pun berkata jika suaminya mati akibat ulah dari rencana Yuhui. Dan dia meminta Yuhui untuk mengembalikan suaminya dari kematian. Ucapan dan amukan dari Hyesung sama sekali tidak dipedulikan oleh Yuhui. Ia pergi dengan wajah tanpa dosa meninggalkan ruangannya. Sementara Hyesung masih berteriak sambil ditahan oleh penjaga. Kembali ke tayangan dari episode 1 yang dimana Hyesung dan Yuhui sedang beradu mata tajam di lobi kantor Rex setelah sebelumnya Hyesung kepergok orang-orang karena suara pecahnya guci. Setelah tatapan mata selesai, Hyesung dengan sadar telah melakukan kesalahan dan segera berniat untuk membersihkan bercakan guci yang pecah tersebut. Namun tindakan tersebut dicegah oleh Hyusan dan menyarankan Hyesung untuk mengabaikan apa yang terjadi. Sementara Yuhui pergi meninggalkan tempat tersebut dengan wajah penuh kekesalan. Setelah kejadian tersebut tahu jika Hyesung merupakan orang yang berpendidikan tinggi lulusan dari universitas ternama di Korea. Dan terlebih dia juga terkesima ketika mengetahui jika mantan suami Hyesung merupakan petinggi dari salah satu perusahaan besar. Setelah sedikit melamun, Hyesung pun penasaran dan bertanya kepada Sunghae tentang sosok pria yang diinginkan Yuhui. Namun pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab Sunghae karena masalah privasi klien yang sangat dijunjung tinggi perusahaan Rex. Sunghae terlihat mengalihkan pembicaraan dengan memuji fisik Hyesung yang begitu menawan. Selanjutnya Sunghae lantas menunjukkan daftar nilai pria-pria kaya yang menjadi kliennya kepada Hyesung. Sunghae mengklaim jika pria-pria kelas atas yang terdaftar saat ini di Rex tidak ada yang cocok dengan Hyesung. Jika melihat kondisi Hyesung yang terlihat sedikit tua dan telah memiliki anak. Namun Sunghae menganggap jika Hyesung akan berjodoh dengan pria-pria di kelas bawah yang terdaftar di Rex. Dan Sunghae menawarkan kenaikan level keanggotaan jika Hyesung ingin mendapatkan jodoh pria kaya kelas atas dengan menambah biaya sebesar 20 juta won. Setelah konsultasi Hyesung dari pembatalan keanggotaan Rex, terlihat dia sudah berada di luar gedung dan terkaget ketika ternyata Yuhui sedang menunggunya di luar. Yuhui pun memanggil dan menghampiri Hyesung. Sambil memuji, Yuhui berkata jika Hyesung memang gigih dalam memendam kekesalan. Dan menanyakan apa niat dan tujuannya Hyesung mengunjungi Rex. Yuhui menyarankan Hyesung untuk tidak bertindak lebih jauh dan lebih baik mengurus anaknya saja karena belum lama ini suaminya meninggal. Hyesung pun menjawab sambil mengungkit-ungkit masa lalu yang dimana tindakan korupsi Yuhui telah ditutupi suaminya hingga tewas. Hyesung juga mengatakan jika tidak ada larangan untuk siapapun mengunjungi tempat ini selama orang tersebut memiliki uang untuk membayar. Selanjutnya terlihat dengan wajah penuh emosi, Yuhui mengendarai mobil dan sejenak berhenti karena teringat masa lalu buruknya bersama Namsik yang telah mengetahui rencana busuknya. Kemudian Yuhui juga terlihat menghubungi staf Rex yang dia kenal untuk menanyakan terkait tujuan Hyesung mendatangi Rex saat itu. Di sisi lain terlihat juga Hyesung yang kini sedang berada di sebuah kafe bersama Baek Jae-hui yang merupakan temannya. Hyesung menceritakan semua kejadian yang telah dia alami sebelumnya.
Dan terlihat Jaehui pun sangat geram dengan apa yang telah terjadi. Jaehui juga menyarankan jika sebaiknya Hyesung tidak diam saja dalam hal ini. Adegan berpindah lagi menunjukkan Sung Hye bersama Kim Ji-san di ruangan kantor Rex yang sedang membahas apa yang terjadi sebelumnya antara Hyesung dan Yuhui. Ji-san pun bertanya, apakah tadi Hyesung membicarakan tentang Yuhui? Sung Hye pun menjawab dan menyarankan sebaiknya Ji-san diam saja dan pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi. Singkat cerita, adegan berpindah lagi yang menunjukkan Lee Hyung-ju tampak menghampiri temannya yang sedang makan malam di sebuah restoran. Tak lama setelah itu salah satu temannya yang bernama Sung Jae mengajak Lee Hyung-ju untuk keluar karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Sung Jae pun mengutarakan niatnya yang ternyata ingin melakukan kolaborasi antara perusahaan yang dikelolanya dengan perusahaan Hyung-ju yang sama-sama bergerak mengembangkan sebuah game. Sung Jae berniat dan mengajak Hyung-ju untuk sama-sama mengembangkan game dan mengalahkan kompetitor dunia. Karena mereka berteman sejak masa kuliah dulu, maka Hyung-ju pun memikirkan tawaran tersebut dan menyuruh Sung Jae untuk memberikannya sampel dari proyek yang dia tawarkan. Dalam adegan berikutnya diperlihatkan Hyesung yang tampaknya sedang menerima panggilan telepon dari seseorang yang menagih sesuatu. Entah itu tagihan rumah atau negosiasi penjualan rumah peninggalan suaminya. Hyesung masuk ke ruangan kerjanya sedikit menghela nafas memikirkan nasib yang sedang dideritanya. Tak lama setelah itu Hyesung terlihat membuka handphone dan melihat notifikasi ulang tahun temannya. Namun entah apa yang dia pikirkan, karena adegan berlanjut menunjukkan Yuhui yang sedang santai di sebuah salon kecantikan sambil membuka handphone dan kepo melihat foto-foto Hyesung. Di tempat lain juga terlihat Seokjin terburu-buru datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi ibunya yang semakin memburuk. Di sana ibunya menyuruh Seokjin untuk menemui ayahnya dan menyarankan jangan sampai hak hanya diambil oleh orang lain. Seokjin pun sekilas tampak mengingat masa kecilnya yang kelam. Singkat cerita, ibu Seokjin meninggal dan terlihat sedang ada upacara bela sungkawa di rumahnya. Yusan pun datang ke acara tersebut dan menyampaikan jika ayah Seokjin tidak bisa mengunjungi acara bela sungkawa ibunya karena ada rapat yang mendesak. Kembali ke adegan berikutnya yang diperlihatkan Hyesung mengunjungi kantor Rex untuk menyampaikan permintaan maaf atas kejadian kemarin dan mengganti kerugian yang dialami Rex. Selepas hal tersebut, Hyesung juga meminta sesuatu yang dimana Hyesung ingin menunjuk Ji-san sebagai konsultan yang menangani keanggotaannya di Rex. Tapi Ji-san menolak hal tersebut dengan alasan sudah terlalu banyak klien yang sedang dia tangani saat ini. Staf di sana pun menawarkan konsultan lain jika Hyesung ingin tetap menggantinya. Tapi Hyesung menolak dan pergi meninggalkan Rex. Selepas Hyesung akan meninggalkan gedung, dia nampak sedikit terdiam dan berdiri menatap sebuah poster pemberitahuan tentang jadwal pidato Yusan. Dari sana terlihat Hyesung seperti sedang memikirkan sesuatu yang belum diketahui. Entah dia akan melanjutkan menjadi anggota Rex, atau dia keluar dari keanggotaan tersebut. Yang jelas di adegan tersebut terlihat Hyesung sedang dalam keadaan bimbang. Di tempat lain, Yuhui tampak terlihat sedang bercakap dengan Kim Ji-san melalui telepon. Dalam percakapan tersebut, Yuhui sedang menanyakan terkait keinginannya di Rex, yang dimana Yuhui ingin mendapatkan jodoh atau pasangan dari kelas hitam. Kelas hitam sendiri merupakan kelas klien dari golongan paling tinggi di Rex. Dan di sana Yuhui memang bertujuan untuk mendapatkan salah satu klien kelas hitam, demi masa depan yang dia cita-citakan. Ji-san pun berdalih jika hal tersebut akan sulit terjadi. Karena jika melihat kondisi level Yuhui di Rex berada di level bawah. Sedangkan kelas hitam di sana hanya ditujukan untuk orang-orang atau pasangan yang memiliki level setara. Ji-san juga menceritakan keinginan Hyesung untuk mengganti konsultan kepada Yuhui. Dan Yuhui pun tampak terlihat merasa tersaingi, hingga dia meminta Ji-san untuk mempertemukannya dengan Yusan. Tapi sekali lagi Ji-san berdalih, ia mengatakan jika eksekutif Yusan hanya menemui orang-orang dari kelas hitam. Mendengar pernyataan tersebut dari Ji-san, dengan nada yang sedikit seperti mengancam, Yuhui pun meminta Ji-san untuk mencari sebuah cara supaya dia bisa bertemu dengan Yusan secara empat mata. Kembali ke Hyesung. Setelah penuh pertimbangan, akhirnya dia memutuskan untuk menghampiri tempat pidato Yusan.
Dan terlihat sudah banyak juga orang-orang yang lebih dulu tiba dan mendengarkan pidato Yusan. Dalam pidato, Yusan menyampaikan jika perceraian bukanlah kegagalan, tapi itu merupakan kesempatan untuk menuju kesuksesan. Mendengar hal tersebut, Hyesung terlihat tambah galau. Ia masih bingung dengan keputusan apa yang harus diambil. Singkat cerita, pidato tersebut selesai dan Yusan meninggalkan ruangan. Setelah hendak berjalan, dia diberhentikan oleh Hyesung yang menyapanya. Sekali lagi di sana Hyesung meminta maaf atas kejadian kemarin, dan Yusan pun menerima permintaan maafnya. Yusan juga berkata, jika niat Hyesung untuk pembatalan pengembalian uang merupakan hal yang bijak. Yusan juga mendoakan Hyesung semoga mendapat pasangan yang hebat melalui Rex dan dia bergegas pamit untuk pergi. Namun selepas Yusan pamit untuk pergi, Hyesung kembali memanggilnya. Sontak hal tersebut membuat Yusan kembali menghampiri Hyesung. Dan di sana Hyesung menceritakan jika dia amat sangat ingin menghancurkan dan mengalahkan seseorang yang dibencinya. Dia juga bertanya kepada Yusan tentang hal apa yang harus dia perbuat untuk mencapai tujuan tersebut. Yusan pun menyarankan Hyesung untuk menjadi orang yang paling ditakuti. Namun di sisi lain Hyesung tidak paham dengan maksud dari ucapan Kan Yusan. Dengan penuh pengalaman, Yusan memperjelas apa yang dia maksud. Yusan berkata jika ingin mencapai tujuan yang Hyesung inginkan, maka dia harus menjadi seseorang yang ditakuti. Dalam arti ditakuti itu adalah memiliki banyak uang atau menjadi orang kaya. Namun jika Hyesung tidak memiliki keahlian untuk menjadi orang kaya, maka dia juga bisa mencoba dengan cara lain yaitu menggunakan cinta. Yusan menyarankan dia untuk mencintai hasratnya dan juga ketamakannya. Selepas percakapan tersebut Yusan pun kembali pamit untuk meninggalkan Hyesung. Namun lagi-lagi ucapan pamit tersebut terhenti dengan sautan seseorang yang memanggilnya. Dan seseorang yang memanggilnya itu ternyata adalah Yuhui yang memang berniat untuk menemui Yusan. Yuhui menyampaikan jika dia ingin berbicara empat mata dengan Yusan, tapi Yusan menolak dan menyarankan Yuhui untuk berbicara dengan bawahannya jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Setelah Yusan pergi, adegan diperlihatkan kembali Hyesung yang sedang berada di sekolah tempat dia mengajar. Selepas keluar dari ruangan mengajarnya, Hyesung menerima sebuah panggilan telepon yang ternyata panggilan telepon tersebut dari Profesor Mesum atau kepala jurusan di tempat dia bekerja. Profesor Mesum tersebut menyampaikan jika dia ingin bertemu dengan Hyesung dan berharap Hyesung segera mendatangi ruangannya. Hyesung pun telah sampai di ruangan Profesor Mesum tersebut. Kemudian profesor tersebut menyampaikan permintaan maaf atas kejadian sebelumnya. Dan dia juga menyampaikan kabar baik untuk Hyesung, jika lamaran pekerjaan Hyesung telah diterima dan dia akan bekerja sebagai asisten profesor di semester berikutnya. Mendengar hal tersebut, Hyesung pun sangat senang dan mengucapkan banyak terima kasih kepada sang profesor. Namun setelah mengucapkan terima kasih, tiba-tiba terdengar ketukan suara pintu yang tampaknya ada seseorang akan masuk ke ruangan tersebut. Dan di luar dugaan dari Hyesung, ternyata yang mengetuk pintu tersebut dan masuk ke ruangan adalah Yuhui. Sontak hal tersebut membuat Hyesung heran dan kaget. Setelah memasuki ruangan, profesor langsung memperkenalkan Yuhui kepada Hyesung. Di ruangan tersebut Yuhui melakukan keahlian aktingnya dengan berpura-pura baru bertemu dengan Hyesung dan melakukan perkenalan dengan memberikan kartu namanya kepada Hyesung. Singkat cerita sang profesor menerima panggilan telepon dan bergegas untuk keluar dari ruangan tersebut. Dan alhasil hanya tersisa dua orang di ruangan tersebut yaitu Yuhui dan Hyesung. Karena kondisinya hanya berdua, maka tak lama keluarlah karakter asli dari Yuhui. Dia mulai bergerak dan memprovokasi Hyesung. Hyesung pun bertanya, kenapa Yuhui bertindak sampai dia melakukan riset terhadapnya. Yuhui berdalih jika semua ini adalah niatan jika dia ingin membantunya. Di sana Yuhui merencanakan sesuatu dan mengatur pekerjaan Hyesung yang memang sedang membutuhkannya. Yuhui juga menyatakan, jika semua tindakan yang dia lakukan karena tidak ingin membiarkan Hyesung menghalangi niatnya untuk mendapatkan pasangan kaya raya di agen perjodohan Rex. Namun di sisi lain Hyesung sangat kebingungan dan tidak tahu sebenarnya pria seperti apa yang diincar Yuhui sampai-sampai dia tega berbuat hal sejauh ini. Hyesung juga berkata dengan tajam, jika tidak mungkin ada seorang konglomerat yang mau menerima wanita licik dan berskandal mengesankan seperti Yuhui.
Mendengar ucapan tersebut, Yuhui pun tambah geram dan sedikit mengancam Hyesung dengan berkata kepada Hyesung, "Lebih baik kamu mencemaskan makan di hari berikutnya." Hyesung pun langsung berdiri dan menghampiri Yuhui sambil berkata jika selama ini dia tidak pernah merasa dikendalikan olehnya. Tapi sebaliknya, Hyesung lah yang akan mengendalikan hidup Yuhui. Sambil berkaca-kaca, terlihat Hyesung meninggalkan ruangan tersebut. Dan tanpa menyadari, ternyata secara kebetulan Seokjin memperhatikannya di belakang ketika ia hendak keluar dari pintu ruangan. Seokjin pun hanya melihat tanpa melakukan apapun. Adegan pun selesai dan berpindah memperlihatkan Cha Yongwan ayah dari Seokjin yang sedang bersama dengan Yusan di suatu ruangan. Mereka bercakap membahas sebuah lahan sembari meminum teh. Cha Yongwan sendiri merupakan bos besar dan salah satu pendiri tertinggi perusahaan Rex. Dalam percakapan tersebut, terlihat Yusan sedang merencanakan sesuatu karena dia tahu jika harta yang dimiliki Yongwan akan diwariskan kepada cucunya atau anak dari Seokjin. Dengan sedikit tersenyum manis, Yusan pun terlihat senang karena hasutannya berjalan dengan lancar. Singkat cerita terlihat Yusan sedang bersantai berada di ruangannya dan terkaget dengan datangnya tamu tak diundang. Tamu tersebut adalah Yuhui yang memaksakan diri dan tetap keras kepala ingin bertemu Yusan. Dengan nada penuh Yuhui untuk menemuinya. Dan tiba-tiba Yuhui mengeluarkan sebuah amplop yang berisikan foto seorang anggota politisi. Tanpa ragu dia meminta Yusan untuk membiarkannya menikahi salah satu anggota Rex dari kelas hitam. Dengan dalih jika dia merupakan anak rahasia dari anggota politisi tersebut yang siap memberikan pedang tajam untuk menikah melawannya. Mendengar ucapan tersebut, Yusan pun hanya terdiam dan merasa sedikit kaget. Tidak tahu apa yang mereka berdua rencanakan, namun yang jelas saat ini terlihat Yusan sudah berada di dalam ruangan dan memimpin rapat bersama anak buahnya. Dia merencanakan sebuah pesta meriah untuk kliennya yang terdaftar di Rex. Dan menyuruh semua stafnya untuk mengabarkan pesan tersebut kepada seluruh anggota. Kabar tersebut menyebar dengan cepat ke semua anggota, termasuk Yuhui yang menerima kabar langsung dari Jisan. Dalam telepon, Jisan menyarankan Yuhui untuk tampil semaksimal mungkin. Karena dia yakin Yuhui bisa menjadi wanita yang paling mempesona di pesta nanti. Yuhui pun menanyakan tentang kedatangan Hyesung di pesta nanti, namun Jisan menjawabnya dengan sangat percaya diri jika tidak mungkin wanita sekelas Hyesung bisa tampil di pesta tersebut. Bukan hanya anggota wanita saja yang diundang ke pesta topeng Rex. Tapi ternyata Hyungju juga menerima undangan tersebut yang diberikan langsung oleh eksekutif Yusan. Yusan pergi mengunjungi kediaman Hyungju dan memberikan undangan tersebut kepadanya. Setelah berpikir, Hyungju memutuskan untuk tidak menghadiri pesta tersebut, atau dalam kata lainnya dia menolak undangan pesta Rex. Namun setelah mendengar penolakan dari Hyungju, Yusan pun mulai memberi penjelasan jika sebenarnya pesta tersebut memang direncanakan untuk Hyungju. Dengan dalih jika Hyungju datang ke pesta tersebut maka Hyungju bisa memilih secara langsung wanita yang cocok untuknya. Hyungju merasa jika pesta topeng tersebut terlihat lucu dan membuatnya tidak nyaman karena ditakutkan banyak orang yang akan mengamatinya. Namun lagi-lagi dengan penuh percaya diri dan juga penuh pengalaman tentang hasut-penghasutan, Yusan tetap berusaha mengalahkan argumentasi Hyungju hingga akhirnya Hyungju pun terdiam dan tidak bisa berkata-kata lagi. Di sisi lain terlihat Seokjin mengunjungi kediaman ayahnya dan mereka pun menyantap makan malam bersama. Dan terlihat juga ada Yusan yang sedang menyuguhkan makanan kepada ayah Seokjin. Di tempat tersebut ayah Seokjin memuji anaknya jika kecerdasannya merupakan keturunan darinya. Sambil bergurau ayah Seokjin menanyai usia anaknya. Seokjin menjawab jika kini dia sudah berusia 42 tahun. Jawaban tersebut membuat ayah Seokjin terkejut dan mengherankan kenapa di usia 42 Seokjin masih belum memiliki istri. Ayah Seokjin menyuruh Seokjin untuk segera menikah karena Seokjin merupakan anak tunggalnya dan ayahnya juga ingin. Jika kalian suka dengan video ini silakan di like, share, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.